Assalamualaikum, selamat datang untuk mahasiswa semua. Baiklah, kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar ulumul Quran, ya, terkait dengan definisi, kemudian ruang lingkup dan juga zaman perkembangannya, ya. Dari segi definisi, ulumul Quran sendiri itu berasal dari dua kata yang berbeda. Yang pertama ulum dan yang kedua adalah Al-Quran atau Quran. Ulumul Quran atau ulum di sini ya, kita lihat bahwasanya ulum itu berasal dari kata jamak ilmu, berarti ilmu, jamak dari ilmu, ya. Ulum dalam bahasa Arab. Kalau ilmu saja ilmun, kalau banyak ilmu. Jadi kita akan membahas berbagai ilmu-ilmu yang akan kita sama-sama ketahui terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi ilmu sains atau ilmu pengetahuan, bahasa Inggrisnya itu science, kemudian bahasa Arabnya al-ilmu, merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia itu sendiri. Ya, kemudian segi-seginya itu dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ya, jadi ilmu itu digunakan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam kenyataan yang kita alami. Misalkan kita butuh kendaraan untuk pergi dari Bandar Lampung, misalkan pergi ke Bakauheni, maka manusia menggunakan ilmunya untuk membuat kendaraan berupa mobil ataupun motor. Kemudian manusia membutuhkan komunikasi dengan temannya, dengan saudaranya di tempat yang jauh karena tidak bisa bertemu langsung, maka dengan ilmunya manusia membuat handphone atau telepon, ya. Kemudian ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Jadi ada pembatasan dalam ilmu itu sendiri. Misalkan kita belajar tentang ilmu elektro, teknik elektro, maka di situ yang dibahas hanya ilmu elektro saja. Kemudian misalnya tentang ilmu sejarah, maka yang dibahas tentang sejarah. Sejarah pun di situ misalkan dibagi-bagi lagi, sejarah filsafat, sejarah Tuhan, misalkan ada lagi sejarah Al-Quran. Maka yang dibahas pun hanya Al-Quran saja, gitu, bagaimana sejarahnya. Kemudian dari situlah muncul batasan-batasan, fokusan, kemudian pengembangan dari ilmu, karena sudah ada batas-batas yang membatasi kajian ilmu tersebut. Kata ilmu dalam bahasa Arab, ya, bermakna itu memahami, mengerti, dan atau mengetahui. Kaitannya dalam penyerapan katanya ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial, gitu. Jadi ketika dia dikaitkan dengan kata selanjutnya ilmu tersebut, maka menjadi makna yang baru. Kemudian kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran maka bermakna bahwasanya ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu, ya, banyak ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya Al-Quran itu sendiri maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi ilmu Al-Quran, ketika ilmu disandarkan dengan Al-Quran maka menjadi sesuatu makna yang baru, ilmu yang mengkaji terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Banyak sekali, ya. Ya, ini tadi tentang ilmu sendiri. Imam Abu Ishaq As-Shirazi dan Ma'luma fi Usulil Fiqh di sini dimana sebagai fa'amal ilmu fahuwa ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya. Kemudian Imam Abu Ishaq As-Shirazi juga menyatakan dalam pandangan yang lain, pertama al ilmu, kemudian az-zannu, asyak, al-jahlu. Ya, ini beberapa tingkatan al ilmu, az-zannu, asyak. Pertama dia tuh bodoh, al-jahlu. Kemudian ketika melihat sesuatu dia merasa ragu-ragu. Kemudian dari ragu-ragu itu
dia berprasangka ya, misalkan kok ini airnya mengeluarkan uap gitu kan, ragu-ragu nih, jangan-jangan panas apa dingin ya gitu kan. Itu udah masuk kepada asyak dan azanu. Sepertinya ini kalau dari jauh dilihat itu diantara panas dan dingin, ketika didekati baru terasa hangat. Oh ini kayaknya panas, pasti panas. Kemudian muncullah sebuah pengetahuan bahwasanya ketika air itu mengandung uap atau mengeluarkan uap, maka dia bisa panas ataupun juga dingin. Tapi itu sebatas pengetahuan, karena ilmu itu harus diuji, ilmu itu harus ada syarat-syaratnya ya, tidak serta-merta seperti kita kalau misalkan sedang berkendara, kalau setirnya kita belokkan ke kanan, oh ternyata kalau belok ke kanan tuh mobilnya belok ke kanan. Itu bukan ilmu, itu hanya sekedar pengetahuan saja. Nah ini syarat-syaratnya ya. Pertama, ilmu itu syaratnya harus objektif, yaitu kebenaran yang bersifat objektif bukan subjektif. Objektif berarti dari berbagai orang itu bilang bahwasanya benar ya. Kalau subjektif itu hanya prasangka satu orang saja yang menyatakan benar. Objektif, kebenaran yang diterima oleh banyak orang. Metode tertentu yang digunakan pada umumnya merujuk pada metode ilmiah, ya, metode ilmiah untuk bisa mengungkapkan sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sistematis, yaitu pengetahuan tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab dan akibat. Ya runtut, habis 1 itu 2, habis 2 3, habis 3 itu 4, itu sistematis. Universal, kebenaran bersifat umum. Ya, bersifat umum. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Kemudian kalau kita belajar tentang Al-Quran, Al-Quran itu wahyu Allah. Semua orang, khususnya orang Islam ya, khususnya orang Islam mesti mengakui bahwasanya Al-Quran itu benar, diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, seperti itu. Kemudian Al-Quran di sini banyak makna ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari berbagai literatur, di situ ada yang menyatakan berasal dari masdar qoro'a ya, qoro'u qira'atan, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan, karena di dalamnya memang berisi himpunan-himpunan ya, himpunan-himpunan terkait hukum, petunjuk hidup manusia. Kemudian Al-Quran asalnya sama dengan qira'ah, yaitu masdar dari qoro'a, qira'atan wa qur'anan, yang berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan yang teratur. Nah, di sini Az-Zarqani menyatakan bahwasanya ilmu Al-Quran atau ulumul Quran itu ilmu yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, yaitu dari aspek turun, susunan, pengumpulan, sampai menolak terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan keraguan terhadapnya. Asyuyuti juga mempunyai pandangan berbeda, yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk Al-Quran, diantaranya itu membicarakan aspek turun, sanad, bacaannya, lafadznya, makna yang berhubungan dengan hukum dan lain sebagainya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Qattan yaitu menyatakan ilmu yang mencakup berbagai kajian yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran itu sendiri, berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, seperti pembahasan tentang asbabun nuzul, jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya, masalah makiyah dan madaniyah, nasih dan mansukh, muhkam, mutasyabih dan lain sebagainya. Maka secara garis besar ilmu Al-Quran itu terbagi menjadi dua pokok bahasan. Pertama riwayat dan yang kedua adalah diroyah. Riwayat itu apa? Ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turun ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya dan sebab-sebabnya. Kemudian diroyah itu adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, seperti memahami lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Ya, itu untuk sesi pertama. Nanti kita akan melanjutkan tentang zaman perkembangannya dan juga ruang lingkupnya. Terima kasih.